Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Tridegawa. Saya dari Politeknik Pembangunan Pertanian Jakarta Magelang, semester 5 Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pertanian organik. Apa itu organic farming atau apa itu pertanian organik? Menurut Permentan nomor 64 tahun 2013, sistem pertanian organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, juga termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Dalam sistem pertanian organik terdapat rule of organic atau apa sih yang dapat menjadi bahan-bahan apa yang dapat dituangkan dalam pertanian organik. Nah, dalam sub besarnya itu adalah upaya untuk penyuburan tanah, kemudian ada untuk bentuk penanganan OPT atau organisme pengganggu tumbuhan. Nah, untuk upaya penyuburan tanah ada bahan yang diperbolehkan untuk penyuburan tanah, kemudian ada bahan yang dibatasi untuk penyuburan tanah, kemudian ada bahan yang dilarang untuk penyuburan tanah. Kemudian untuk penanganan OPT ada bahan yang diperbolehkan untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT, dan ada bahan yang dilarang untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Kita masuk yang pertama, yaitu bahan yang dibolehkan untuk penyuburan tanah, yaitu bahan-bahannya seperti pupuk hijau, kotoran, kemudian urin ternak, kemudian sisa tanaman, kompos media jamur merang, terus kompos limbah organik sayuran, ganggang hijau, azolla, ganggang hijau biru, kemudian molase, kemudian pupuk hayati, rhizobium, bakteri pengurai atau dekomposer, kemudian ada zat pengatur tumbuhan alami. Kemudian masuk ke aspek yang kedua, yaitu bahan yang dibatasi untuk penyuburan tanah. Nah, bahan-bahan ini boleh digunakan, namun untuk kadarnya itu harus dibatasi atau tidak boleh terlalu banyak. Nah, untuk bahan ini adalah kotoran ternak non-organik. Biasanya ternak ini diberi makan menggunakan bahan kimia atau seperti kita tahu makanan yang kimia seperti itu. Kemudian ada urin non-organik, kemudian kompos media jamur merang. Nah, media jamur merang ini yang dimaksud adalah memang sama seperti yang awal, namun yang dikhawatirkan ketika menggunakan kompos ini itu pada budidaya jamur itu menggunakan bahan kimia. Kemudian kompos limbah organik sayuran, kemudian kompos limbah organik sayuran ini yang dimaksud apabila memang komposnya itu berasal dari pasar, sehingga kita tidak tahu apakah sudah tercampur zat lain atau belum. Kemudian ada dolomit, kemudian ada gipsum, kapur klorida, batuan fosfat, kemudian guano, kemudian kapur, rhizobium, dan rumput laut. Nah, rumput laut ini yang dimaksud selain pertanian organik itu agar kita tidak menggunakan bahan kimia, kemudian kita juga tidak merusak ekosistem lain, seperti misalkan apabila rumput laut memang diperbolehkan agar tidak merusak ekosistem dari rumput laut, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu bahan yang dilarang untuk penyuburan tanah, yaitu urea atau pupuk kimia, kemudian fosfat, amonium sulfat, kalium klorida, kalium nitrat, kalsium nitrat, sodium nitrat, pupuk kimia sintetis lain, EDTA CITES, kemudian cat pengatur tumbuhan yang sintetis, kemudian biakan mikroba yang mengandung media kimia sintetis, kemudian kotoran manusia dan kotoran hewan. Nah, mari kita lanjut ke yang berikutnya, itu bentuk untuk penanganan OPT. Yang pertama adalah bahan yang diperbolehkan, yaitu pestisida nabati, kemudian propolis, kemudian minyak tumbuhan dan binatang, terus gelatin, kemudian lecitin, asam alami, produk fermentasi dari
aspargillus, kemudian ekstrak jamur, ekstrak chlorella, kemudian teh tembakau, senyawa organik, kemudian garam tembaga, belerang, dan bubuk mineral. Nah, untuk pestisida nabati ini kecuali nikotin yang disuling dari tembakau. Nah, untuk berikutnya itu bahan yang dilarang untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman, yaitu ada semua bentuk dari pestisida kimia sintetis, kemudian semua bahan yang berasal dari produk GMO, dan antibiotik. Seperti itu. Ya, maksud dari pertanian organik menurut saya yaitu pertanian organik ini adalah pertanian yang memang dimaksudkan untuk bagaimana pertanian ini dapat terus berjalan, namun dapat lebih memperhatikan keadaan lingkungan, baik ekosistem alam, kemudian kehidupan baik mikroorganisme ataupun hewan-hewan di sekitarnya. Karena seperti kita tahu, ketika kita menggunakan bahan kimia terlalu banyak atau terlalu berlebihan, maka bahan kimia itu dapat terserap oleh tumbuhan, kemudian tumbuhan itu akan kita makan. Nah, lama-kelamaan dari tumbuhan yang kita makan akan dapat menjadi racun dalam tubuh dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti itu. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.